Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam program kesayangan Anda, Doncast. Kali ini bersama saya, Doni The Kaiser. Ya, kita akan membahas sebuah isu yang sedang lucu-lucunya sekarang di tanah air kita. Beberapa waktu lalu Anda mengikuti perkembangan berita tentang dari lantai bursa tanah air, para eksekutif rame-rame mengundurkan diri. Kemudian Presiden Prabowo Subianto sempat marah. Ada apa di balik semua itu? Saya akan hadirkan tamu istimewa dalam Doncast kali ini. Tidak tanggung-tanggung. Saya juga bingung ini. Ini hobinya jadi pilot atau sebagai investor. Kita tanya langsung. Sudah hadir bersama saya Gema Guryadi, seorang master ya. Thank you. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat, Bang. Anda ini profesinya apa? Sebentar. Ya, saya harus bacakan dulu. Kalau baca sebagai kacamata. Menandakan umur ya. Saya sudah mengenal beliau sudah cukup lama dan beliau sempat menjadi penasihat senior di kantor staf presiden ya, bidang ekonomi ya, dan aviasi juga. Aviasi, nah ini yang paling penting karena Anda seorang kapten juga kan. Ya. Tapi Anda dikenal sebagai seorang founder dan CEO Astronaci Internasional. Betul. Dari tahun 2009 sampai hari ini. Nah, dan kalau membaca nama Dr. Gema Guryadi ini, ada asisten profesor Dr. Gema Guryadi dan CAT, CFTE, MFTA, MCFI, ATP. Tolong jelaskan dulu. Ya, saya doktor di dunia ekonomi, khususnya di financial management. Disertasi saya tentang keilmuan astronaci. Terus kemudian dapat asisten profesor di tahun 2024 ini, itu di Universitas Narathama Surabaya. Terus saya satu-satunya aktif sekarang sebagai Master Financial Technical Analysis di Indonesia, MFTA itu. Itu yang ngeluarin kan International Federation Technical Analysis. Jadi itu sertifikasi di dunia keilmuan analisis technical. Gitu. Terus juga sebagai Flight Instructor FAA, MCFI itu Master Certificated Flight Instructor. Master ya? Ya, itu saya baru dapat masternya di 2025 kemarin Oktober. Gitu, itu master CFI dan juga Airline Transport Pilot License Holder gitu. Jadi memang saya aktif di dua dunia. Jiwa saya selalu di langit, aviator. Tapi saya nggak mungkin jadi aviator kalau saya nggak dapat modal dari pasar modal. Gitu sejarahnya. Jadi Anda ingin dikenal sebagai apa? Anda kan disapa master ya. Tapi dalam dunia yang berbeda ini, profesi berbeda, Anda ingin dikenal sebagai apa? Saya ingin dikenal sebagai anak muda yang bisa menginspirasi bangsa ini menjadi lebih baik melalui dunia ekonomi dan juga melalui dunia penerbangan. Basically itu dua yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Kita buka-bukaan ya. Setuju ya? Setuju. Gaspol ya? Gaspol. Oke. Ini ada apa di pasar bursa kita sekarang ini? Sebegitu busuknya kan yang terjadi. Saya tidak tahu istilah apa yang lebih tepat. Kalau statement Anda soal ini gimana? Jadi memang kita mulai dari fundamental. Saya punya pengalaman di dunia pasar modal kan sejak tahun 2007. Saya mengalami berbagai macam krisis dan saya melihat peranan asing di dalam aktivitas transaksi di Indonesia ini sangat besar. Khususnya waktu tahun 2010 saya pernah menjadi analis di sekuritas asing dan saya ngelayanin investor-investor dari luar negeri termasuk hedge fund dari Amerika. Dan memang pada saat itu ketika kita makan malam, kita biasanya analis itu memberikan ide. Saham apa yang bagus? Nah, dana kelolaan mereka, ini salah satu hedge fund di Salt Lake City waktu itu, dana kelolaan mereka itu 20 triliun. Itu tahun 2010, 2011. Tapi dia alokasikan ke Indonesia cuma 2 triliun. Cuma loh itu, 2 triliun. Terus dia tanya, small cap apa yang saya bisa beli di sini? Small cap? Small cap. Karena memang hedge fund ini 2 triliun ini untuk dibelikan small cap. Kita analis ya, lihat-lihatan sih gitu ya. Maksudnya small cap, oke. Yang paling tinggi kapitalisasi di Indonesia pada saat itu adalah small cap buat mereka. Anda bisa bayangkan. Waktu itu ada Gudang Garam, Astra Internasional, belum stock split waktu itu. Masih 5 digit. Itu kita paling tinggi. Itu paling tinggi bagi lah. mereka itu small. Small, karena kan Google, Apple berapa? Iya kan? Dan dia mau taruh 2 triliun. Dan ini adalah salah satu hedge fund yang kecil. Bagaimana dengan aset manajemen yang raksasa? Mungkin dia akan taruh 50 triliun di Indonesia. Pertanyaannya, kalau dia masuk 50 triliun, saham apa yang dia bisa beli?
Sedangkan kalau kita lihat secara track record, pasar modal Indonesia itu terbaik di Southeast Asia, nggak ada yang bisa lawan. Jadi 2010 Apa indikator terbaik itu? growth-nya, Oke. emiten-emitennya. Dari zaman 2010, waktu saya pertama kali masuk dunia sekuritas, itu saya ngelihat dan setiap pagi kita morning meeting. Negara-negara lain, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, ya itu tidak ada yang bisa lawan kita. Secara growth-nya, terus saham-sahamnya itu secara earnings-nya, bisnis modelnya. Jadi ini market yang super seksi sebenarnya untuk diinvest. Iya, iya. Pertanyaannya Di tahun itu? sampai tahun sekarang sebenarnya kan? Sampai sekarang. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah pasar modal Indonesia, mau krisis apa, you name it, pasar kita akan melaluinya dan selalu all time high. COVID-19, Iya. coba turun Kita bisa selamat. berapa ratus persen, ya kan? You name it. Hal yang paling susah itu 2011, 2013, 2015. Ini adalah masa yang paling kelam. Karena marketnya tidak crash secara dalam, diiris pelan-pelan turun. Mungkin 2011, 2 Agustus 2011, itu crash. Cukup dalam. 2013 market kita sideways karena trade deficit. 2015 itu karena slowing growth economic. Iya. Itu pun masih bisa all time high, walaupun kita suffer 2-3 tahun. Nah, ini tidak terjadi di tempat lain. Nah, lalu kita bayangkan, kalau demikian berarti dana-dana kelolaan orang-orang yang akan invest di Indonesia ini, dengan segitu besarnya, dengan return katakan setahun mereka bisa dapat 30-50%, mau dong, semua orang mau masuk dong. Seksi banget dong. Seksi. Kalau secara fundamental kita seksi dan Seksi kuat, juga. Justru at itu. that time, Sampai until now. sekarang. Tapi kenapa kemudian saya terpaksa memilih istilah bobrok? Nah, sekarang kita konekkan Dengan? konsep yang hedge fund tadi yang mau beli banyak itu, tapi dia bingung dengan 2 triliun saya beli apa? Ini kok kecil semua? Apa kira-kira logikanya? Kalau uang besar saya masukin ke market, waktu saya mau jual saya nggak bisa jual. Sementara marketnya seksi. Kan semua orang mau dong taruh duit di sini, growing ketika market Southeast Asia, emerging country, kita bilang emerging country, nggak bisa kita invest karena jelek growth-nya. Ya berarti Indonesia, oke, saya bawa 100 triliun masuk Indonesia. Saya beli nih perusahaan-perusahaan 1, 2, 3, you name it, 20-30 nama. Tapi setelah saya beli, giliran saya mau keluar, Susah. nggak bisa keluar. Iya. Artinya, mereka mencium, duit gue dirampok dong di pasar modal Indonesia. Masuk nih ke emiten. Habis itu dihilangin duitku. Liquidity-nya dihilangin tiba-tiba. Tidak ada transparansi. Saya sebagai orang yang powerful punya duit dari Amerika Serikat. Dengan kapitalisme saya. Kira-kira apa ide yang akan saya lakukan? Oh, gue hajar lo ya. Hancurkan. Gue hancurin lo ya. Artinya tidak bisa lakukan orang per orang. Ya. Sikat dulu manajemennya. Oke. Tapi bukan berarti MSCI ini adalah malaikat suci yang ingin memperbaiki. Tidak. Dia punya tujuan apa? MSCI sih indeks ya, tapi kan di belakang mereka kan Iya, ada dia kan tangan, udah kasih warning sebelumnya. kan ada kepentingan. Artinya, Kepentingan mereka. ya kepentingan orang-orang yang pingin cuan dong di market kita, tapi mereka nggak bisa masuk gede kan gitu. Ya gue porak-porandain lah market lu. Dalam hal ini investor dari mana mayoritas? Amerika kalau menurut Amerika saya. pasti. Amerika, karena MSCI Morgan Stanley. Artinya ini agenda besar Amerika. Saya percaya Ini demikian. urusan ekonomi. Ekonomi, it's all about money menurut keyakinan saya. It's all about the money, It's ya. all about money, even the war. Berarti kalau ini soal duit, ada yang bobrok di sini, ini momentum dong. Momentum. Sekalian. Semuanya dapat keuntungan. Pak Presiden memang saya di dalam konten Presiden marah, ngamuk. Marah memang kan Prabowo Nomics, Astronaci kan udah menjelaskan bahwa Pak Prabowo Iya. dari waktu menjabat mau cleaning. Jadi Betul. vakum cleaner disikatin Wah, semua. kalau gue jadi presiden happy dong. Pakai tangan orang lain gitu. Iya, mumpung ya at the right time, at the right moment, sikat jebret untuk Indonesia yang lebih baik. Waktu Anda di kantor presiden, apa yang Anda berikan masukan kepada presiden? Biasanya waktu itu kalau sampai rupiah itu gonjang-ganjing, Oke. biasa kita pernah Itu yang paling penting. dipanggil. Ini ada apa? Ayo tolong bikin report. Itu saya biasa bikin 20-30 lembar report, kita kirim. Waktu itu Pak Muldoko yang selalu pimpin. Iya, KSP. Kita tanyain satu-satu. Ayo Pak Gemah, apa? Gitu kan. Jadi kita beri masukan, ini arahnya mau kemana. Dan nanti presiden akan lihat gitu. Biasanya seperti terus deputi-deputinya akan bicara, kita di dalam meeting itu bicarakan, utarakan apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus dijaga. Memang seperti itu. pembisiknya Presiden Prabowo nggak ada yang melakukan itu sekarang. Pasti ada kan, sekarang juga ada Pak Seskap kan ikut meeting kemarin waktu rame-rame iya, kan. iya. Makanya dari sini saya ngelihat ya ini momentum bagus lah gitu kan. Tapi kalau kita mau lihat dari mekanisme pasarnya, saya percaya karena saya punya pengalaman deal sama hedge fund Amerika. Jadi saya tahu bagaimana cowboy-nya mereka dan kapitalisme mereka.
gitu. Jahat dong. Bukan jahat sih, sebenarnya Urusan duit lah ya. sambil menyelam minum air. Iya, investor kan pengennya cuan kan? Pingin cuan. Ini pasti nggak bakalan cuan ini kan? Karena bisa jadi dirampok dengan sistemnya yang ada ngerampok sekarang. siapa sih? Ya, misalnya gini aja. Mereka taruh uang gede di saham-saham yang, bayangkan ya, seperti pernyataan saya tadi. Saham yang paling top capital market cap-nya saja itu Ya. termasuk yang penny. Ingat, waktu itu dia ngomongnya penny loh. Penny itu saham gorengan dengan size-nya mereka. Itu saham... Kita harus terhina nggak sih? Iya dong, ya blue chip-nya kita tuh masuk di penny stock-nya mereka. Itu padahal... aduh. Dua saham terblue chipnya kita apa? Astra waktu itu. Astra Saya masih dan- ingat Astra, UNTR, Gudang Garam. Gudang Garam juga Waktu dianggap itu 5 penny digit. oleh mereka. Penny. Itu padahal baru hedge fund kecil. Nah, dengan pemahaman seperti itu, kalau dia taruh, masukin di saham yang non Astra. Kalau Astra kita tahu corporate governance benar gitu. Bagaimana dengan saham-saham yang memang small cap, lalu mereka itu masuk 50M, 200M, 300M. Habis itu giliran dia mau keluar, dia harus ngedam. Dengan dia keluar saja harganya ARB misalnya. Iya. Terus gimana caranya dia bisa main? Nah, terus kenapa gitu? Makanya yang disikat sama dia adalah float share-nya. Naikin nggak float share lo? Kan gitu, dari 7,5, akhirnya kesepakatan tanggal 2 Februari 2026 jadi 15. Iya. Supaya apa? Mereka punya likuiditas untuk gerak. Bayangkan begini, mereka ini dinosaurus. Bermain di kandang yang kecil, kan nggak bisa gerak badannya. bisa gerak, Mereka mau lahan battlefield-nya digedein. Kesepakatan 2 Februari siapa yang lebih diuntungkan? Ya, menurut saya kita retail juga diuntungkan. Karena memang menurut apa yang saya amati, 2025 IHSG ini kan naik kenceng ya. Tapi kalau kita perhatikan, big caps-nya tidak begitu baik, walaupun fundamentalnya bagus. Yang naik adalah saham-saham konglo, di mana saham konglo ini dimanfaatkan oleh para influencer itu menganggap dirinya adalah analis keuangan, analis market yang bisa memberikan multi-bagger stock. Gitu. Sorry, Bung Gema, urusan ini saya lebih percaya sisi-sisi di belakang Anda. Oke. I'm jurnalis. Oke. Sekarang banyak orang mengaku-ngaku ahli, pakar. iya. Tapi kenapa orang percaya ketika dia tidak punya basic untuk menyampaikan itu? Jangan-jangan ini permainan para investor-investor atau ya pemain-pemain besar lah di Indonesia yang menggerakkan mereka. Ini asumsi ya. Yes. Saya minta pendapat profesional Anda. Dari tahun 2008, begitu saya melihat kenyataan pasar modal itu seperti apa, dari situ saya mengerti Apa itu? bahwa dunia yang bisa membuat orang kaya raya itu adalah pamendam. Dan itu sudah terjadi di eranya Jordan Belfort. Orang yang masuk di market itu adalah orang-orang greedy pada dasarnya. Wow. Oh ya, ini adalah lahan battlefield untuk orang yang greedy. Jadi kalau mau kaya harus greedy. Nah, iya, intinya mereka merasa demikian. Saya bisa masuk sini, besok saya bisa beli McLaren misalnya. Iya. Ya kan? Ini yang kita manfaatkan dong. Ini yang harus dimanfaatkan orang menjadi exit liquidity buat ditimpukin kan gitu. Nah, influencer ini kan memang dia menggiring opini publik sebenarnya bahwa saham A, saham B, saham C itu bagus. Nah, Siapa di belakang mereka? kita tidak tahu, tetapi patut diduga. Yang paling punya kepentingan adalah ya yang punya perusahaan dong. Iya. Untuk sahamnya bisa naik. Dia juga ikut terlibat di dalam transaksi di dalamnya. Terlebih lagi kalau misalnya float share-nya itu sedikit, mereka bisa melakukan cornering misalnya. Istilah cornering itu berarti ya dia yang pegang sahamnya, berarti kan dia bisa mengatur apapun di situ. Iya. Itu kan merupakan salah satu tuntutan bahwa free float-nya harus banyak supaya masyarakat juga pegang kendali kan begitu. Nah, kalau praktik-praktik seperti ini terus berlangsung, masyarakat retail kan pasti juga kena dirugikan. Tidak bisa keluar. Begitu kita masuk hari ini, besok lotnya tipis. Iya. Kejebak. Nah, itu kan yang ditanyakan adalah bagaimana proses merampoknya itu seperti apa ya? Salah satunya seperti itu. Nah, tetapi kalau menurut Brother adalah apakah ini merupakan permainan? Saya meyakini hal itu. Karena mekanisme pasar, kamu nggak bisa profit kalau tidak ada korban. Nah, sekarang kita bicara lebih detail, teknis ya. Taruhlah Anda Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya tidak ingin menuduh, tapi kan tidak mungkin segala sesuatu itu terjadi tanpa sepengetahuan. Dan kemudian ucuk-ucuk lah bahasa Jermannya gitu kan, tiba-tiba gitu. Suka tidak suka, berperan atau tidak berperan pasti tahu dong ya. Sehingga kemudian terjadilah yang membuat presiden itu marah gitu kan. Kira-kira kalau Anda ada di dalamnya itu, apa peran Anda?
Saya tidak cerita Indonesia. Indonesia tuh bagus. Ini di Konoha ceritanya. Jadi Bursa Efek Konoha ceritanya. Kita sebut saja Bursa Efek Konoha. BEK ya. BEK. Jadi di Dirut BEK. Betul, saya punya teman di Konoha itu. Gembang Guyardi, oke. Gila, ini gue dipepet ke jurang. Tapi boleh lah. Boleh. Jadi fans Ria. Benar. Jadi menurut keyakinan saya, oke, di Konoha itu direkturnya mungkin dia tahu dan pasti tahu. Bentar. Lu lihat muka produser gue. Merah semua. Lanjut. Mereka pasti tahu. Hmm. Jadi apakah itu ilegal? Saya rasa tidak. Nggak tahu, ini tahu informasi doang atau dia tahu akan berujung kemana gitu loh. Tahu semuanya. Mereka bukan orang-orang yang anak kemarin sore. Ya, tapi kalau diam kan berarti kan melanggar. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini masuk di dalam pasal manipulasi market? Tidak. Bagaimana bisa manipulasi market kalau memang free float-nya dibikin kecil, terus kemudian secara paperwork itu adalah misalnya nih, perusahaan menjual di market, yang beli adalah nomini misalnya, terafiliasi. Iya. Kan tidak bisa direktur bursa itu tiba-tiba melakukan peran sebagai penyidik, membongkar itu kan tidak bisa. Iya. Karena hak dia juga. kecuali di Amerika, SEC berhak. Boleh di Amerika. Dia hubungin FBI, lalu FBI melakukan investigasi misalnya, mencari apakah ini terafiliasi atau tidak. BO, beneficial ownership itu kan. Ya. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan karena memang ya saya tidak begitu mengetahui mereka punya hak dan kewajiban itu seperti apa. Tetapi yang jelas bukan fungsinya dia untuk melakukan itu. Itu adalah fungsinya OJK kan begitu. Iya. Pengawasnya kan OJK. Iya. Kalau menurut saya di dalam satu kondisi dunia market yang begitu menggiurkan, pasti kan di situ ada orang yang paling diuntungkan yang di belakang layar, yang men-setting semuanya. Orang ini siapa maksud Anda? Saya selalu menyebutnya dengan shadow hand. Di setiap market selalu ada shadow hand. Wah, ini bahayanya kalau dipotong-potong ini. Nah, jangan di-clipper sembarangan nih. Shadow hand ini apakah Di setiap market ada. Oke, mereka pemain dong. Pemain, pengontrol, pembuat regulasi, mereka pengontrol intinya. Dan itu terkonek dengan New York Stock Exchange juga. Boleh nggak kalau saya katakan ini sebenarnya tetap lagi-lagi permainannya Amerika gitu? Oh ya, saya percaya itu. Oke. Karena permainan Amerika murni atau memang berafiliasi dengan lokal. Oh. Simbiosis mutualism. Oh, sama-sama untung ya. Tahun 2007 yang menguasai pasar itu adalah B7 kan? Iya. Bakri 7 gitu. Iya. Ya, bisa kita katakan artinya mereka yang benar-benar punya power untuk mengontrol arah IHSG kemana gitu. Iya, Semua ada masanya dan setiap masa ada orangnya kan gitu ya. Nah, ini orang-orang ini yang menurut saya memberikan tekanan eksternal kepada teman-teman kita yang resign Memang kemarin. sekarang ini eranya siapa sih? Saya tidak bisa menyebut nama karena belum jelas juga. Belum jelas. Makanya Cuma shadow tadi ya. Ya, shadow hand itu saya pun tidak tahu orangnya siapa, tapi kecium lah kira-kira siapa dan konglomerasi stocks kemarin kan merupakan bagian daripada campaign itu. Sehingga kalau saya melihat para teman-teman kita yang di Konoha yang resign itu bisa dikatakan mereka berjiwa satria menurut saya. Kenapa begitu? Ya, Kan mereka harus bertanggung jawab. Ya, mereka bertanggung jawab dengan cara harakiri kan, seperti Jepang gagal mengurangi. At least itu aja dulu kita udah seneng gitu. Karena Artinya, terdesak ataupun dia merasa wah gue nggak mungkin bisa menjalankan ini karena nanti ada konsekuensi gitu. Artinya Bung Gemma ingin menyampaikan bahwa ada teori konspirasi di sini. Saya percaya di setiap yang ada hubungan sama duit pasti ada konspirasi. Saya yakin di dalam permainan karena saya dari 2016 saya berbisnis di Amerika, jadi saya kurang lebih tahu style, culture dan behavior. Cara mainnya adalah memberikan tawaran. Nah, tawaran ini kenapa diberikan supaya shadow hand tadi juga bersih tangannya. Jadi yang berperan di sini shadow hand tadi. Saya percaya. Jadi akhirnya terjadilah keputusan itu ya. Tapi itu. untungnya bagi Indonesia pasti lebih banyak dong. Iya, lebih banyak kan sekarang Pak Presiden mau bersih-bersih. Ya, jadi saya yakin momentum. Pak Presiden juga mengambil momentum. Ya, I think it's a good deal, win-win solution. Segala sesuatu semua tentang uang dan tentang benefit untuk semuanya gitu ya. Kalau memang orang ini sudah kepepet dan dia tidak bisa mengambil keputusan, ya ini ada pilihan. Ya mereka juga punya hak untuk mengambil pilihan. Ya udah lebih baik kita pergi deh gitu. Anda sempat mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang terbaik di bidangnya. Ya saya percaya yang terpilih yang terbaik kan gitu. Pada saat itu dan terbaik untuk golongan yang memilih.
Ya dong. Oke, kita kayaknya perlu ngopi dulu ya. By the way, ini habis terbang tadi atau gimana? Iya, saya baru Rutenya dari mana? dari Solo terus. Oh, dari Solo, langsung. lokal ya? Lokal. Paling jauh penerbangan yang disukai kemana? Saya bawa sendiri atau apa nih? Bawa sendiri dong. Oh, saya udah keliling dunia. Wow, asik ya. Saya dari Afrika ke Surabaya pernah, dari Eropa ke Jakarta. Oh. Dan yang terakhir saya bawa pesawat dari LA ke Johor Bahru melalui Greenland, Iceland dan seterusnya. Nah, itu yang paling luar biasa. Asik ya. Asik. Melihat dunia dari kokpit itu tentu perspektifnya berbeda kan. Tapi Anda juga punya kemampuan melihat kondisi lantai bursa dan pasar saham kita ini dari perspektif yang berbeda. Yes. Tapi nanti. Oke. Saya suka banget kalau ada aroma-aroma konspirasi. Baik. Kita rehat dulu ya. Rehat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Doncast. Saya DK alias Doni The Kaiser dan saya masih berbincang asik dengan Master Gemma Guyardi, Captain Pilot yang punya license sebagai Master apa itu namanya? Master CFI, Master Financial Technical Analysis. Anda berarti ngajarin ini juga dong, pilot-pilot Iya, gitu? saya instruktur. Instruktur ya? Instruktur. Lebih seneng ngajarin sebagai instruktur pilot atau ngajarin analis? Dua-duanya menarik, challenging. Gitu. Tapi kalau saya meminta Anda memilih salah satu saja yang akan Anda tekuni, yang mana? Trading. Financial market, yes. Lebih ada duitnya ya? Ya. It's all about money, brother. Kenapa kita baru ngobrol sekarang? Ya, kalau kita lakukan ini mungkin 10 tahun lalu, saya nggak di sini kali. Nggak bercanda ya. Kita akan masing-masing punya peran ya. Betul. Tapi by the way, karena ini bicara tentang keuntungan, tentang cuan, kita bicara orang-orang yang pasti tidak ingin kehilangan cuannya dan berusaha agar status quo. Ya, termasuk gimana pun caranya menggoreng-goreng saham gitu kan. Nah, soal goreng-goreng saham di tanah air sama kaitannya dengan pengaruh dari luar itu ada nggak? Atau sebenarnya itu mainan kita dalam negeri? Itu menurut saya pure dalam negeri. Itu juga ada saham yang namanya TMPI waktu itu. Apa itu TMPI? Nah, belum tahu ya TMPI. TMPI itu Agis. Agis itu electronic store sebenarnya dulu. Yang toko jual elektronik itu. Iya. Tapi dia udah backdoor listing juga. Dari dulunya apa, ganti apa gitu. Itu sempat digoreng. Kalau sekarang mungkin tuh kayak sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Terus kayak Pani yang beggar gitu. Itu beggar tahun 2007. Yang influencer sekarang itu yang baru sok-sokan jadi beggar-beggar itu. Itu zaman dulu beggarnya itu sampai ke 4.000. Saya masih ingat. 4.000 lebih. Terus turun ke 50. Itu banyak yang bunuh diri. Ngeri. Bayangin, dan itu sahamnya boleh pakai margin. Jadi Anda bayangkan orang pakai leverage dari 4.000 waktu crash 2008 turun terus sampai mentok 50 dan delisting kalau nggak salah. Saya bahkan udah nggak tahu lagi itu ya. Sampai disebut apa? TMPI Taman Makam Para Investor. Jelas lah sampai ada yang bunuh diri. Yes. Tapi ngeri banget itu. Jadi itu gorengan. Itu gorengannya luar biasa. Nah, kalau saham-saham yang macam begini, menurut saya itu domestik, itu kerjaan bandar lokal. Tapi sebuah market yang terlalu strict itu juga nggak bagus. Contohnya apa? Singapura. Don't ever think untuk melakukan gorengan di Singapura, lu end up 10 tahun di penjara. Nggak bakalan ya. Tapi marketnya goyang nggak? Kan nggak bisa goyang. Tetap gorengan itu harus ada. Tapi ada batas kewajaran, batas moralnya itu jangan dilanggar. Apa? Kan gitu. Batas kewajaran itu apa? Indikatornya? Sebagai contohnya gini, di Indonesia ini lucu sekali. Kalau saham naik 50%, disuspend. Turun 80% nggak disuspend, kan aneh. Loh itu kenapa? Mungkin gitu dicurigai itu gorengan. Ya waktu turun nggak dicurigai. Nah ini kan sebenarnya adalah whole. Menurut saya ini whole. Yang mana teman-teman kita yang pemangku di bursa, apapun alasannya, ini tidak masuk di common sense. Ini yang saya sering kali tidak setuju, di mana banyak kali orang mengatakan, oh ini masuk unusual market attitude, mari kita suspend, kita panggil direksinya lah. Tapi kalau lu turun sampai auto reject 60% merugikan investor, kenapa nggak dianggap goreng? Karena orang bisa goreng ke bawah kok, goreng kan tidak selalu ke atas, misalnya seperti itu. Terus kemudian saham-saham yang digoreng dengan lot kecil, hanya untuk menaikkan nilai value-nya, tapi lotnya nggak ada. Iya. Ini juga jadi masalah buat retail maupun buat institusi. Terus belum lagi gorengan-gorengan yang memang isinya pemain di market itu adalah para market maker. Karena kan emiten ini punya DPS, daftar pemegang saham yang tiap bulan saya bisa lihat, Gemma beli, Bang Doni beli. Saya bisa cek loh yang beli siapa aja di akhir bulan, alamatnya di mana gitu. Kalau emiten yang free float gimana? Ya artinya mereka banyak share yang ada di publik. Di mana
ini juga menjadi masalah. Kalau barang yang ada di publik tapi yang pegang adalah afiliasi, nomini, PT-PT-nya dia juga ya sama aja bohong. BO ya. Iya. Sekarang siapa yang akan melakukan pengawasan kan begitu? Nah ini kan menjadi tanda tanya bagaimana caranya kita membersihkan gorengan. Oke lah, jadi vegetarian full tuh saya nggak bisa. Tapi kebanyakan gorengan saya kena sirosis. Mari kita ambil jalan tengah gitu ya. Karena kan saham-saham yang besar kan juga butuh digoreng. Kalau tidak digoreng, kadang market valuasinya itu bagus harusnya di 10.000, tapi harganya masih 6.000. Kan membutuhkan frekuensi, membutuhkan volume untuk dia bisa naik ke 10.000, mengejar market Berapa value. lama sih idealnya itu? Kalau saya bilang ya, goreng saham setahun bisa naiknya 1.000% itu kelewatan. Itu pasti gorengan banget. Oh itu gorengan. Normalnya deh. Kalau setahun dia bikin naik 20-40% itu masih wajar. Wajar. Ngikutin lah. Jadi misalnya gini, kan di saham itu ada price earning value-nya, price earning ratio-nya, ada PE ataupun book value. Seandainya dia mau goreng sampai naik 3 kali dari valuasinya Dalam itu dalam setahun masih oke. Tapi kalau lu sampai bikin kenaikannya itu sampai 15 kali, 20 kali itu mau ngapain? Dan ini terjadi di market kita. Selama 2025 saham Konglo naik, kena euforia Pak Purbaya yang mengatakan IHSG akan ke 9.000. Semua orang confidence. Yang tidak goreng pun merasa bahwa ini kesempatan gue make money karena dijamin sama Pak Menkyu kan gitu, image. Jadi market itu sekali lagi tentang persepsi publik. Nah, persepsi publik yang terjadi di 2005 itu adalah Pak Purbaya sangat keren menterinya, kita percaya sama Purbaya, mari kita taruh uang. Ini kan berarti secara organik orang taruh uangnya ke market sebagai bensin tambahan. Di satu sisi konglomerasi stoknya sambil mengambil momentum ini tambah digoreng lagi. Artinya sebenarnya nggak perlu digoreng pun juga organik oke lah ya. Organik karena Pak Purbaya kan. Pak Purbaya tadi. Nah, saham-saham ini kan melihat momen dong. Crowd behavior dan crowd psychology-nya lagi euforia, gas sekalian. Akhirnya apa? Di Astronaci Channel saya bilang target 9150, lalu saya gambar ada panah turun ke bawah. Itu saya sudah jelaskan dari Desember. Ternyata terjadi. Kenapa? Karena nge-push-nya ke 9150 kan Pak Purbaya kan cuma ngomong, gue bawa 9.000, saya hitung-hitung 9150. Pertanyaannya kan Pak Purbaya tidak pernah menceritakan kenapa harus 9.000. Dan itu kan masyarakat mendengarnya ketika Pak Pur itu diwawancarai wartawan toh. Betul. Pernah nggak Pak Pur membuka kenapa 9.000? Tapi dari mana angka itu bisa? Itu yang menjadi tanda tanya, menjadi euforia di market. Waktu market jatuh, saya yang satu-satunya di Indonesia pertama kali live. Saya bilang tanggal 28 sampai 30 market berhenti turunnya. Terjadi itu tanggal 29 sesi 2 naik. Bersama dengan itu, Pak Purbaya bilang, santai. Nanti 10.000 kena kok. Mencoba memberikan euforia kan. Dan antara bilang, kita akan beli saham kan gitu. Jadi artinya apa? Ya pemerintah juga membackup market Indonesia ini supaya tidak terlalu crash banget gitu. Nah, di satu sisi, pertanyaannya yang dipakai untuk ngejatuhin market kan saham Konglo semua hancur itu. Kenapa? Ya karena overvalue. Ya gimana ceritanya digoreng sampai kayak begitu, sampai ke atas? Nah pertanyaannya, jadi normalnya itu kalau goreng-goreng itu 30-40% ya. Ini bicara 1 tahun kan? 1 tahun. Pokoknya kalau masyarakat melihat yang sudah di atas angka itu pasti nggak masuk akal. Ini pasti gorengan banget. Pasti gorengan. Berarti apa yang harus dilakukan sama masyarakat? Kalau misalnya Bang Doni punya duit 100 juta di situ, ya sisain aja 30 juta. Take profit dong, sisain uang di dalamnya 30 juta, dibawalah naik sampai 200%, ya sudah biar 30 juta itu. Tapi kan di Indonesia tidak begitu. Hari ini taruh 100 juta jadi 200. Katanya harus greedy. Besok jual rumah masukin kan gitu. Ragus-ragus dikit kan boleh. Nah, akhirnya korban kan. Sampai ada yang bunuh diri. Ini selalu berulang mau dari tahun 1980-an sampai sekarang. Inilah natur atau roh daripada pasar modal di seluruh dunia ya begini. Ini adalah tempat pertemuan orang-orang yang buas, greedy, orang pintar yang nipu orang lain. Terus bagaimana dengan peran para taipan kita yang tadi Anda katakan itu? Seberapa jauh mereka kemudian bisa mengendalikan? Karena mereka kan juga ya tanda petik kan ada greedy-nya kan? Kalau taipan-taipan yang di Konoha ini, mereka tuh sebenarnya ya tahu apa yang mereka lakukan. Dan menurut saya bisa jadi ya mereka juga take profit. Karena waktu mereka mengizinkan, dalam mengizinkan, karena nggak mungkin gini. Anda yang punya company, Anda pingin harga di 200, tiba-tiba muncul seorang Gema, bertransaksi, terus saham Anda jadi 600.
Anda kan tiba-tiba bisa jadi orang terkaya di dunia. Masa Anda nggak tahu siapa yang main? Iya, iya. Pasti tahu. Pilihannya dua kalau tahu. Diizinkan atau tidak? Iya dong. Kalau diizinkan, berarti memang itu bagian daripada agenda perusahaan. Ditarik sampai ke atas. Untuk mengangkat barang ke atas, Anda butuh frekuensi, Anda butuh barang, Anda butuh uang. Anda butuh kontraktor yang ngerjain. Sampai mana? Oke, targetnya sampai sini. Ya, biasanya goreng-goreng saham itu ada tujuan. Tujuannya adalah apakah saya akan melakukan corporate action. Karena kalau dia mencari dana tambahan dari luar, mau right issue atau private placement, biasanya si fund ini akan bilang, oke, gue pingin masuk nanti kalau harga saham lu sekian, frekuensi lu setiap harinya harus sekian, volumenya harus sekian, itu menjadi target. Ya. Digoreng lah itu untuk mencapai target itu. Ini kan cost kan? Dia katakan dari harga 200 sampai ke 1000, dia keluarin cost banyak. Kan dia harus exit juga. Iya. Betul? Waktu dia exit, siapa yang nampung? Ya retail dong. Nah pertanyaannya, bagaimana meyakinkan retail ya, supaya mereka bisa beli waktu saya mau exit? Iya. Kalau dulu, sekuritas di zaman saya, analisnya ya bisa dibisikin lah. Oke. Bisa dibagi komisi. Ini Dulu. insider trading, ini jelas kriminal. Sekarang dulu. udah enggak? Caranya baru. Semakin ada YouTube, TikTok, Instagram, influencer. Nggak lewat lain. analis. Nggak lewat influencer. Analis. Yang Anda mau katakan influencer sekarang ini yang ngaku-ngaku sebagai analis atau ahli itu Di Konoha ya? Di Konoha tuh. Iya, di Konoha. Ya, Ini kan ngomongin negara orang. Itu titipan semua maksudnya. Tidak semua, tetapi patut diduga. Ya gimana cara kita kemudian mengetahui bahwa ini titipan, ini orisinal, ini ada ilmunya? Kalau kita belum tahu, kayak misalnya Bang Doni gitu, Anda nggak akan tahu. Kenapa? Waktu Anda Ya saya taunya Gema aja lah. Nah, Tapi kan orang lain tidak begitu. iya. Karena yang dilihat sama dia bukan intelektual propertinya. Bukan kepintaran ini, yang dilihat adalah mobilnya apa nih. Oh dia bisa naik private jet, oh dia punya mobil ini. Wah berarti ini sukses nih. Iya, iya. Gue ikut. This is the culture now. Dan lebih mudah buat para pemain di negara itu untuk memainkan. Siapa yang paling untung? Ya emiten lah. Atau orang yang bermain di situ. Influencer juga untung. Investor retail pun diuntungkan asal dia tidak greedy. Setuju dong kalau dia misalnya masuk, habis itu ya sudah saya masuk sekian, naik 400-500%, untung nggak? Untung. Iya, iya. Cuma korbannya pasti ada. Makanya saya bilang nggak bisa di financial market itu ditentukan siapa yang salah, nggak bisa karena memang dunianya ini dunia beginian. Iya, iya, dunia greedy ya. Dunia greedy. Lah, terus apa gunanya OJK dengan segala regulasinya? Mengawasi. Mengawasi yang tidak bisa dia action juga di situ. Karena cukup tahu aja gitu. Nah, ini juga agak berat nih. Artinya gini. Ya, tapi kan kita punya lembaga itu. Punya. Pertanyaannya adalah apakah personel-personel yang ada di dalamnya itu mengerti betul tentang ini? Belum tentu mereka mengerti loh. Itu fakta. Wah, itu bahaya loh kalau kayak gitu. Secara norma mereka mengerti. Tetapi secara permainan di dalam bagaimana tidak semua lapisan di dalam sebuah birokrasi negara manapun itu mengerti. Harusnya yang ada di otoritas jasa keuangan atau di lembaga pengawasan Harusnya yang mengerti ya. bukan cuma mengerti, mafia. Betul. Mafia yang insaf. Itu yang Iya nggak? itu yang dilakukan FBI. Kalau Iya. kita tahu dulu ada ceritanya film Catch Me If You Can. Iya, iya. Oh, iya. Frank Abagnale-nya akhirnya Betul. masuk. Iya, untuk sini kamu periksa kerja cek. buat pemerintah. Nah, Iya. itu ada di Amerika. Iya, hacker-hacker itu harusnya dirangkul, Exactly. ya kan? Nah, Exactly. inilah mafia-mafia yang kemudian pengen kembali ke merah putih gitu Iya. kan? Ayo sini. Iya. Artinya kalau itu tidak dilakukan dan di OJK isinya orang-orang yang cukup tahu tapi tidak paham, Yes. beda loh tahu sama paham, Betul, kan? setuju. Itu bisa terulang lagi dong. Terulang. Karena ini kan bersih-bersih ini sebenarnya sampai ke akar nggak? Sekarang gini, saya kasih satu gambaran ini konspirasi. Tidak bisa, saya udah kasih disclaimer konspirasi, berarti jangan bilang dasarnya apa, namanya konspirasi. Oke. Saya membaca Juli 2025, JP Morgan Ya. mau membeli 117 juta lembar saham Bank BRI. Ya. Yang saya yakini sampai sekarang itu mungkin nggak kebeli semua. Tapi itu sudah lewat 2025 dan itu udah 6 bulan. Yang saya cium berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, subprime mortgage crisis dan seterusnya tapering, ada dugaan kuat. Momen yang diledakkan oleh MSCI itu ada kepentingan orang-orang yang belum sempat beli saham-saham blue chip di Indonesia. Oh, oke. Jadi seakan-akan ini muncul sebagai malaikat. Iya, iya. Seakan-akan. Tapi di belakangnya Padahal belum balik modal. mereka kan selama Pak Purbaya sebenarnya. Iya, iya, Kenapa? iya. Karena waktu Pak Purbaya bilang harga 9.000,
market nggak bisa turun loh. Naik terus. Kalau misalnya dia pada saat itu masukin jumlah besar, lot yang besar, share yang besar, tembak BRI. Semua orang akan pikir BRI akan kembali ke 6.400 karena memang target price BRI nanti di 6.400. Semua kan berbondong-bondong. Belum dia sempat kebeli, harga udah naik. Iya, tapi kan Bank BRI harus dilindungi kan. Itu kan Bank Himbara toh, Iya, aset artinya pemerintah. Orang mau punya kan. Iya, beli. iya. Itu bagus, itu bagus positif. dong buat Tetapi BRI. dia nggak sempat beli semua Iya, karena dia iya. mau beli banyak. Berarti jalan satu-satunya apa? Ini akan berulang di setiap market manapun. Kita harus menciptakan fear yang berlebihan di market. Iya. Dibikin gap Pak harganya. Cet, besok gap lagi 14%. Coba lihat siapa top net buy-nya atau yang beli paling banyak saham-saham banking BRI ini Siapa? waktu di bawah. Siapa? Kalau tidak salah, ya JP Morgan masuk. Dan asing-asing ini masuk. Waktu itu harga bottom 3.200 sekian, 3.280 atau 3.300. Waktu harganya naik kenceng itu kan dari bawah ditarik lagi ke atas. Itu asing beli loh. Jadi sebenarnya asing untung, kita juga untung dong. Untung loh, Ya, kan? kita Masuk. dapat uang mas, tapi kita juga dapat momentum bersih-bersih kan. Bersih-bersih. Dari kacamata pemerintah presiden. Win-win solution kalau saya lihat. Nah, gitu. tapi kan harus bisa kita kendalikan. Karena kalau tidak, mafioso atau apapun istilah ini kan dia akan bergerak dengan liar gitu Betul. kan. Pemerintah harus kuat dan bisa mengendalikan. Yes. Bagaimana caranya kalau sudah bersih-bersih ini kemudian tetap bersih? Ya, ya taruhlah orang-orang yang punya kompetensi. Ya mudah-mudahan habis ini saya dipanggil lagi. Ya, Bung Gema terbang mulu sih, ya kan? Anda frekuensi terbangnya tuh seminggu berapa kali sih? Tergantung. Saya kadang kalau ke Amerika terbang. Kalau marketnya merah nggak naik-naik, saya terbang aja lah daripada. Bisa nggak sih kita punya harapan positif setelah kemudian direksi dan PLT yang baru ini kemudian duduk di posisinya? Apakah Anda melihat mereka orang-orang yang mampu dan kompeten dan bisa dipercaya gitu? Ya, satu hal yang filosofikal. Saya percaya dengan takdir. Saya percaya bahwa natur dan karakter market Indonesia melewati badai apapun akan all time high lagi. Ya, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu, era Kartini bilang habis gelap terbitlah Terbitlah terang. terang. Itu sudah terbukti sejak 2008. Berarti direksi-direksi baru ini adalah penggenap takdir menurut saya. At the end akan all time high lagi, sesimpel itu. Dan saya melihat 10.368 dan 12.200 itu adalah target panjangnya ISG. Oke, berarti kita hanya bisa wait and see. Yes, dan target bawahnya itu banyak, bahkan bisa sampai ke 6.000. Jadi saya udah kasih range nih, 6.000, Anda mau 12.200. kasih waktu berapa lama nih? Saya bicara 48 bulan dari hari ini. 48 bulan. Ya, ini dua target kemungkinan diselesaikan semua. Either bawahnya kena dulu atau atasnya kena dulu. Pokoknya mari Itu kita waktu bicara. yang moderat atau gimana? Moderat. Konservatif lah. Bisa lebih cepat. Jadi 12.200 sama 6.000. Kan kita sebagai analis kan mesti siapin risk sama reward yang gede gitu ya. Iya, Di mana itu range-nya. Nah, apa yang membuat dia bisa 6.000, apa yang membuat dia bisa 12.100, kita belum tahu. Tetapi dari gambar, dari forecast, semua keilmuan yang saya pakai menggambarkan dua ini. Gitu. Artinya pasar modal kita basically strong dan ini adalah pasar modal yang cukup safe untuk kita masuk. Kalau enggak Morgan Stanley ngapain repot-repot? Iya, Ya kan? Coba kalau punya kita ini adalah pasar modal yang di tengah gurun sana yang dia nggak mau, dia nggak akan ngurusin. Iya. Kenapa sih dia mau kita berbenah? Seksi. Seksi. Iya, cuanable ini. Nah, udah common sense kan? Iya, tapi kalau Anda kemudian take off, kemudian harus return to base, apa sih yang membuat seorang pilot harus balik ke Oke. base? Engine fail. Engine fail, terus Airport tujuannya bermasalah. Bermasalah. Ya kan? Terus ada penumpang sakit misalnya. Oh ya? Ya. penumpang sakit. Ya, penumpang sakit dan di tujuan kita tidak ada fasilitas ya balik. Gitu. Atau misalnya saya pernah dalam satu penerbangan saya, fuel saya nggak cukup karena anginnya tiba-tiba kencang sekali. Headwind saya kencang, ya saya mesti pulang atau divert ke airport lain. Oke. Cuaca misalnya kan. Iya. Itu lebih aman kan buat pesawat? Yes, lebih aman. Nah, kalau buat negara seperti Indonesia, saya analogikan kita RTB nggak sih? Sekarang ini. Kalau menurut saya sekarang ini kita RTB, lalu pilotnya diganti. Oke. Tapi kalau pilotnya Captain Gema Wiyardi nggak bisa diganti tuh. Atas seizin Tuhan, kalau saya harus melakukan yang terbaik, saya lakukan. Dan dia pilot, dia juga analis, dia juga pelaku, dia pemain juga. Tapi bukan bagian konspirasi kan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, kita rehat dulu. Oke. Dan kita segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Terima kasih buat penonton setia Doncast yang sudah menyaksikan baik di layar Nusantara TV maupun di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan kita lanjutkan berbincang yang ngeri-ngeri sedap dengan Master dan Kapten Gemah Guyardi. Yes, sir. Cap, what next? Kalau membaca, melihat dan memprediksi tentu kan berdasarkan ilmu ya. Yeah. Tapi kan ada juga intuisi yang sebaik kalau gini, saya percaya intuisi itu based on data. Yeah. Karena pengalaman, akhirnya orang terbiasa gitu, akhirnya mudah menentukan sebuah langkah dan sikap. Dari pemerintah kita sendiri, Anda membaca akan melakukan langkah apa? Dari Indonesia dulu nih. Kalau saya lihat misi utama Pak Presiden Prabowo ini punya misi, punya willingness bahwa Indonesia akan lebih baik. Itu dulu. Karena kalau berdasarkan spirit itu, maka dari segala lini secara perlahan-lahan akan diperbaiki. Jadi, saya selalu bilang short term pain, long term gain. Mau tidak mau, orang sakit kan harus diobatin dulu dan perih. Borok dikasih alkohol ya perih. Iya. Tapi saya percaya ini akan membuat perubahan yang jauh lebih baik. Asing juga happy, karena kan kita harus menjamu tamu kan. Ya, tamu ini kan penting. Kebetulan tamu kita mintanya begini ya, kita akomodir. Sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan budaya Indonesia. Saya percaya ini adalah hal yang baik. Butuh waktu berapa lama? Kalau lihat dari cara gerakannya, ada komitmen dari Danantara untuk masuk. Recovery dari market mungkin sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ya, dengan kejatuhan yang seperti ini, market kita akan sideways terlebih dahulu, ya. Dan sideways ini sekitar 3 minggu, dan saya kasih range-nya aja. Ini antara 6.900 sampai 8.800. Range-nya 2.000 poin. Pak, itu kan gede banget range-nya. Karena market dunia sekarang volatility-nya lagi tinggi. Gold lagi gila-gilanya volatility-nya, ya kan? Bitcoin juga lagi gila. Jadi kalau saya bilang, di dalam era yang sekarang ini akan muncul pergerakan sideways yang cukup besar, dan angka 8882 itu merupakan gap yang terjadi, itu harus dikunjungi. Dengan kata lain, sesetres-stresnya Anda, yakinlah itu 8882 cepat atau lambat akan dicapai. Kasih waktu 60 hari untuk berbenah. Yang kedua, konsep Danantara janji mau beli, yang namanya pemerintah kan nggak mungkin beli mahal. Iya. Kalau dia mau beli, ya harganya harus dikasih diskon dulu. Jadi, sementara para gajah-gajah ini mau masuk ke market, tahan hati, tahan sakit, mereka akan beli di harga bawah dikasih diskon. Nah, seberapa jauh? Ya bisa jadi ini selama sideways ke 7.200 dulu, sampai ke 7.400, 500, indeksnya muter di situ sambil mereka kolek. Tapi, at the end of the year, ini kan baru Februari gitu ya. Masih panjang jalannya. Ya. Dan kita belajar tahun lalu. Waktu tarif war terjadi, itu tidak ada template loh. Tarif war tidak pernah dibahas di buku ekonomi manapun. Ya kan? Tapi marketnya balik kok. All time high kan? Iya. Berarti tahun ini kita didapatkan ujian dari MSCI. Kalau melihat dari historinya IHSG, ya 2-3 bulan sakit. Then after that akan muncul alasan apapun, marketnya balik. Seperti apa wajah IHSG kita? Next. Wajah IHSG kita, kalau kita lihat dari tren besar, itu sampai kurang lebih April, kita akan masuk di dalam sideways. Sampai April ya? Sampai April. Selama harga itu tidak ditutup di bawah 7.190, tidak ditutup di situ, harusnya masih aman. Nah, saya kasih worst scenario. Worst scenario tahun ini adalah kita lanjut terus turun sampai Juli, sampai bahkan ke 6.000-an. Setelah itu baru di reset, balik naik. Jadi cuci darah ini paling lama bisa sampai Juli. Oh, gitu. Harus sabar. Harus sabar. Either Juni atau Juli itu cuci darah prosesnya. Sekarang sideways dulu sampai bulan April, naik turun terus, dan ini naik turunnya bisa sampai 7-8%. Habis itu dijebolin ke bawah, area 6.000 sampai 6.800 level tersebut ya. Terus kemudian baru setelah itu selesai itu badai turunnya mulai. Setelah pertengahan tahun ya? Setelah pertengahan tahun. Langkah pemain besar asing akan seperti apa mensikapi ini? Saham-saham yang bisnis model valuasi fundamentalnya bagus pasti diambil. Nah, kalau mereka mau beli dalam jumlah besar, mereka akan beli di bawah, nggak akan beli di atas. Itu dulu. Nah, bagaimana investor retail? Buy on weakness menurut saya lebih baik. Nah, kalau misalnya sekarang kita melihat, sekarang kan baru podcast ini kan
ditayangkan nanti 5 bulan lagi atau 3 bulan lagi kan harus diupdate gitu ya. Tapi saya memberikan generalnya saja. Kalau misalnya Anda punya barang di atas sekali dan kalau Anda dengan ilmu Anda melihat bahwa ini akan turun 70%, menurut saya cut dulu, nanti pindah saham lain atau beli lagi di bawah, misalnya begitu. Dan kalau yang punya margin ya buang-buangin aja dulu marginnya daripada margin call kan. Nah ini yang secara bijak dilakukan dan setiap kali crash saya percaya bahwa di Indonesia itu ada grup-grup big caps yang akan dipakai untuk menahan jatuhnya market. Dan biasanya itu adalah saham-saham banking, saham-saham konglomerasi yang besar kayak misalnya Astra, United Tractor. Kalau mereka sudah under value ya biasanya asing akan masuk situ. Karena ingat, mereka adalah raksasa. Mereka butuh masuk di emiten yang besar dan bisa memberikan dividen yang bagus. Ya pasti big caps. Untuk menyelamatkan market itu big caps. Gitu. Dalam setiap situasi biasanya kan ada bad boys ya, bocah nakal gitu kan. Itu kan idealnya akan seperti itu. Kita bersabarlah sampai bulan Juli ya kurang lebih ya. Tapi itu dengan skenario, dia turun terus nih. Turun terus. Sideways jebol lagi ke bawah itu biasanya endingnya Juli. Apa kondisi yang bisa mengubah semua itu? Yang ada mengubah semua itu ya global market. Euforia dari global misalnya market, Trump bikin sesuatu nih. Asal dia jangan nambahin lagi bikin tarif war Indonesia begini, waduh double trouble kan. Kayak tahun lalu. Iya, tahun lalu. Kalau itu terjadi di tahun ini, wah hancur tuh. Tembus itu di bawah 6.000. Di bawah 6.000 ya. Indonesia dibikin masalah lagi kan misalnya. Rupiahnya kan udah pasti 17,5. Gitu loh. Jadi ya nggak ada reason lagi karena memang basically kita lagi dalam kondisi stagnan. Indonesia ini stagnan. Untung aja kita masih ketolong sama surplus ekonomi, surplus trade balance kita surplus. Begitu kita masuk trade deficit, rupiahnya melemah, Amerika begitu, selesai. Selesai. Karena faktanya agendanya Pak Purbaya 200 triliun kan belum berjalan dengan baik. Iya. Terus mau pakai cara apa lagi? Iya. Kenapa ya itu belum bisa diserap ya? Karena memang banking juga nggak berani kan? Saya di dalam video Prabowonomics saya sampaikan. Lu mau kasih 200 triliun, 300 triliun, kalau platform fundamental dasar, infrastrukturnya dasar tidak dibenerin, nggak bakal bisa. Ini momentum benerin. Saya rasa masuk nggak? Ini tidak masuk, karena ini baru satu sisi tentang bursa. Ini Pak Prabowo masih bersih-bersih yang luar biasa. Sekarang bagaimana mungkin seseorang pinjam duit ke bank untuk dia bisa bisnis, sementara dia tidak bisa lancar, perizinannya susah, ya macam-macam, nggak akan jalan. Akhirnya bank juga nggak berani kasih. Daripada NPL-nya naik, nanti saya dipecat juga. Iya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini, kaitannya dengan Prabowonomics tadi, apa yang bisa Anda katakan, Bung Gemah, bahwa ini momentum Presiden bersih-bersih, tapi juga bisa menjalankan skenario Prabowonomics ya? Kalau saya bilang sih Presiden, saya sarankan ya tetap menjalankan apa yang sudah menjadi visi dan misinya beliau. Terus kemudian dari kita sebagai masyarakat, ya kita menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin gitu, tanpa kita harus pusingin Pak Prabowo gimana tiap hari mengkritik MBG segala macam. Just do your part. Karena mau MBG mau apa nggak ngaruh sama hidup lu gitu. Kalau yang kerja yang baik, kalau bisnis yang baik. Tapi memang ada juga orang yang profesinya kritik. Iya, bisnisnya kritik. Ngomongin orang lain. Ya, betul ya memang jadi bisnis, jadi buser gitu. Tapi secara prinsip Presiden itu bagaimanapun di suatu negara kalau cuma satu periode nggak akan bisa jalan. Iya. Nggak cukup 2 tahun lah, 2 tahun ini nggak bisa jalan. Jadi nanti tahun ketiga keempat mungkin baru akan terlihat karena damage-nya sudah parah dan menurut saya sebaiknya masyarakat juga mendukung lah, mendoakan. Yang kurang dari bangsa ini adalah doa. Menurut saya mau agamanya apapun, kalau kalian punya hati mendoakan Pak Presiden, mendoakan bangsa ini, instead of terus menghujat, mencari ijazahnya asli atau palsu, kenapa nggak berdoa gitu? Capek ya? Capek. Iya kan? Ya, tapi Anda boleh dong kasih edukasi masyarakat kita yang mungkin bukan pemain seperti Anda, Bung Gemah, tapi ingin mencoba untuk menjadi investor, gitu kan, mulai dari skala kecil. Dengan kondisi pemerintah sekarang sedang mulai bersih-bersih, ya kan, kita harapkan banyak potensi masyarakat kita yang muncul mengikuti jejak Anda. Apa yang mereka harus lakukan di tengah kondisi sekarang ini? Filosofi dulu. Kalau kita mau cari ikan, kita ke pasar ikan. Mau cari baju, kita ke pasar baju. Mau cari modal, kita ke pasar modal. Jangan pernah tinggalkan usaha Anda yang eksis sekarang untuk pasar modal ini. Pasar modal ini digunakan mencari modal, dapat modal untuk gedein usaha Anda. Kan gitu larinya. Jangan pernah yang namanya udah kerja, dia keluar dari pekerjaannya, masuk sini demi ini. Saya jamin pasti habis.
Oke. Jangan pernah yang namanya all in itu ngawur gitu. Yang namanya all in ya kan. Terus kemudian Wah, itu banyak itu orang ngomong begitu. Kan Anda harus fokus di dunia pasar modal gitu. Bahkan satu saham all in aja masukin semua. Gitu. Saya jamin, untung itu nggak pasti, tapi saya jamin kalau Anda lakukan itu pasti bangkrut. Nah, terus Pak, ini resikonya bagaimana? Pasar modal kita yang ideal kalau Anda investasi di sini 30-50% setahun. Itu udah maksimum. 30-50% setahun. Bonus, kalau lebih dari itu adalah bonus. Ya, kalau yang menjanjikan sampai 70-80%, saya mau titip duit sama dia. pensiun jadi pilot nggak? Pensiun. Udah saya di mana Hawaii ya kan di Kan jadi pilot mana? hobi. Iya, hobi. Beli pesawat sendiri kan 80%. Iya benar. Jadi tidak ada kaya instan, semua itu proses dan kita growing capital kita sesuai dengan kewajaran. Kalau bisa 40-50% setahun itu sudah cukup. Nanti compounding lagi. Ya. Gitu. Kita nggak bisa bahas semua di sini, tapi penonton pasti tahulah bagaimana mengikuti nasihat-nasihat Captain Gemba Guyardi ini lewat YouTube podcast atau YouTube-nya gitu kan. Cuma kalau saya mau balik lagi ke teori konspirasi, ya kita sudah mulai dalam kondisi bersih-bersih. Kita harapkan damai lah. Ya. Tapi kan tentu kepentingan-kepentingan rakus itu kan tidak akan pernah hilang. Ya. Pemain-pemain asing besar tentu akan punya tetap agenda di tanah air kita. Ya. Prediksi Anda ke depan ini akan berlangsung berapa lama sampai kemudian akan menjadi sebuah lagu lama dengan aransemen baru atau gimana? Oke. Saya rasa 2026 ini merupakan strategic planning buat para big fund dari asing untuk placing lebih besar lagi di Indonesia. Jadi mereka mau sekarang diakomodir supaya mereka bisa masuk besar dan lebih transparan. Pada dasar dengan free float 15%, terus kemudian komitmen daripada MSCI untuk menempatkan Indonesia di situ dan bisa mengundang para investor masuk. Menurut saya ini akan terdampak di 2027. Tahun depan ya. Tahun depan. Berarti kesepakatan 2 Februari oke dong ya? Harusnya oke. Dengan 15% itu Oke. ya? Saya mendukung sih supaya tidak ada cornering. Itu win-win. Itu win-win. Presiden dapat credibility yang bagus, asing yang diakomodir, retailnya juga akan lebih aman gitu ya. Dan saran saya mungkin ya kalau saham auto reject bawah ya disuspend dong kan gitu, dipanggil dong kenapa itu, jangan kalau naik doang. Tapi kan nggak ada keharusan, nggak ada saya nggak aturan hukumnya kalau. Iya, ya kalau gitu yang naik juga jangan disuspend. Masa naik dibatasi? Iya kan? Lah turun kan juga harus dibatasin. Itu yang menurut saya harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan sudah saatnya market kita menjadi lebih efisien. Jadi ini pakai efficient market hypothesis. Market kita harus belajar untuk lebih sempurna. Mungkin dengan ini ya akhirnya kita bisa lebih sempurna gitu. EMH ya, efficient market hypothesisnya menjadi market yang perfect gitu. Regulasi apa sih yang harus dibenerin? Ini mumpung momentum bersih-bersih kita. Menurut saya manipulasi market dan insider trading itu harus diganjar pidana. Seperti apa contohnya? Amerika, $25 juta dan 25 tahun penjara. Nggak main-main. Jadi jangan sembarangan rekomendasi ngepom-pom oleh TikTok, Telegram, dan seterusnya. Itu harus ditangkap kalau seandainya terbukti. Kan berarti kan harus nanti gelar perkara dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau regulasi ya kurangilah yang goreng-goreng yang mencelakakan orang. Kan memang ini yang sedang disorot juga. Jangan sampai menggunakan influencer ataupun apapun, seminar atau mentor trading dan seterusnya, bahkan sekuritas analis, kita nggak tahu, untuk dipakai mendrive opini publik. Makanya di Tiongkok itu ya, influencer itu harus certified. Yes, di Indonesia dihina. Iya. Bahkan bilang sertifikasi ngapain, nggak pasti untung. Kan saya selalu bilang, sertifikasi bukan berarti lo untung. Tapi sertifikasi ini bisa at least memberikan kesempatan pada influencer atau siapapun analis untuk belajar menyajikan hal yang bertanggung jawab kepada publik, bukan masalah untungnya. Iya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Ada etika, ada moral di situ. Karena untuk belajar analisis semua bisa, dari YouTube bisa. Tetapi ada kaidah-kaidah, ada norma-norma etika yang mereka tidak mendapatkan. Sertifikasi itu kan bicara bahwa kalau saya beli iPad ini, misalnya ini tidak akan meledak di depan saya karena sudah tersertified semua. Iya, kan, sudah di-assess, sudah diuji gitu kan. Demikian juga saya sebagai orang yang memberikan analisis, saya MFTA yang paling tinggi dari yang paling tinggi. Master. Ya, saya CFTI certified kan, udah master juga. Dan analisis saya per hari ini tuh ada di Bloomberg Terminal. Anda ketik nama Astronaci atau Gemma Guyardi di Bloomberg Terminal muncul. Artinya apa? Bloomberg pun sudah mengaccept saya punya analisis. Iya, gitu. iya. Itu yang harus diedukasi kepada masyarakat. Artinya begini, di tengah
informasi yang luar biasa. Kita itu nggak berlangganan berita, kita dihujani berita. Kita nggak minta, kita didatangi ya lewat grup WhatsApp dan sebagainya, sehingga masyarakat itu kan mudah sekali kemasukan informasi yang belum tentu benar gitu kan. Apa ciri-ciri yang Anda bisa katakan kepada masyarakat agar mereka tidak kejebak gitu loh? Satu, orang selalu bilang all in itu udah ngawur. Karena diversifikasi risk itu wajib. Kedua, tidak ada hubungannya influencer ini punya McLaren, punya Ferrari dengan urusan tradingnya. Coba tahu warisan itu ya. Iya. Jadi ini tidak terkorelasi sama sekali, gitu. Tapi kan orang ujung-ujungnya pengen cuan. Itu dia. Karena cuan itu kan urusan masing-masing. Bukan berarti setelah saya bicara terus saya nunjukin kekayaan saya bisa membuat kamu cuan. Tidak begitu. Nah ini kan untuk ngefilter ini kan. Iya. Terus kemudian ketiga, cari tahu ini latar belakangnya siapa, pengalamannya apa. Dan rata-rata influencer yang sekarang ini muncul setelah corona. Iya. Pernah nggak dia mengalami atau pernah kerja sebagai profesional? Saya tidak bilang mereka tidak punya talent. Yang baru-baru itu juga jago-jago, bagus-bagus. Pertanyaannya, kita mau menguliti yang terselubung. Kalau dia lurus lempeng-lempeng aja oke. Nah terus Pak, bagaimana caranya untuk kita bisa tahu bahwa si orang ini tuh benar-benar real ilmunya dan bukan terselubung? Ketika dia membuat analisis, pastikan dia berani kasih analisis ke publik. Terekam. Melalui koran. Melalui TV. Iya. Ada rekam jejaknya. Ada rekam jejak. Dan dengan kaidah yang masuk akal. Kalau kaidah, dia publik, dia bisa diliput wartawan. Saham ABCD, antah berantah. Nggak jelas itu sahamnya apa. Tiba-tiba naik 1000%. Dia wajib loh bertanggungjawabkan. Lu analisisnya pakai apa, bro? Jangan-jangan kamu dibisikin sama emiten, lalu kamu ngomong, ya bisa, semua orang juga bisa. Oh enggak, dia tanya AI. Tanya AI. Loh, Trump aja tanya AI kok menentukan tarif ya. Kacau ya. Kacau. Tapi ada harapan. Ada. Kita punya wajah baru di OJK, di Bursa Efek Pasti. gitu kan. Nah, kepada mereka-mereka ini, saya mau tahu pandangan Anda seperti apa? Minta tolong kepada teman-teman yang baru. Saya ucapkan selamat. Terutama Bu Kiki. Bu Kiki juga saya kenal. Dan beliau tuh orangnya baik gitu ya. Dan saya minta lebih baik saja tidak cukup loh. Iya, baik saja tidak cukup. Betul. Dan tidak cukup ini, mari saya tambahin sekarang ya. Tidak cukup. Kenapa? Karena beliau harus benar-benar mengerti orang-orang di IDX maupun di OJK ini. Market itu butuhnya apa. Dan bagaimana mekanisme pasar yang secara mendetail. Bila perlu. Para direksi ini harus menjadi expert seorang analis ataupun seorang investor yang ekspor. Kalau mereka cuma tahu regulasi, birokrasi, cuma tahu by the book, tentu tidak ada yang salah. Tapi Anda tidak akan tahu seperti yang kita tadi bicarakan tadi, mafia mencari lubang mana Anda nggak tahu. Dan sejarah bisa berulang. Karena Anda bukan pelaku pasar. Nah kalau bisa, yang ada di atas ini, dia bisa bikin analisis, dia bisa trading dan untung. Kalau orang itu sudah menjadi praktisi dan pegang jabatan, saya yakin itu akan mencium lebih sensitif. Ini ada yang nggak bener nih. Ayo kita perbaiki. Dan lebih pro rakyat lah intinya. Terus kemudian saran buat OJK sendiri, kalau berkenan nih menerima saran, lebih inklusif. Karena sangat sulit sekali mengurus perizinan di OJK. Delay-nya itu lama sekali. Saya biasa urusan sama federal di US, sama FAA. Cepat ya? Cepat. Dan ya mereka birokrasi. Kalau di-compare di sana. Jauh sekali. Saya nggak cuma ngomong dari era Presiden Jokowi ini sudah sama aja. Jadi sekarang. Itu PR-nya. Itu PR. Dan itu harus pakai tangannya Pak Prabowo. Orang datang mau ngasih duit loh. Iya makanya. Kita susah amat sih. Kita diminta punya sertifikasi misalnya. Tapi saya ajukan sertifikasi bisa 2 tahun nggak selesai. What do you want guys? Gitu loh. Ini. Nggak juga. Pelicin. Nggak juga. Tidak. Terus? Mereka bersih. Memperlama? Birokrasi yang bertele-tele. Hari ini saya email, balasnya bisa 4 minggu lagi. Bisa terbang dulu ya. Bisa terbang dulu. Daripada stres. Satu kata buat masa depan Prabowonomik di tanah air kita. Satu kata, saya percaya bahwa siapapun presiden pemimpin negara itu adalah yang sudah direstui sama Tuhan. Artinya kalau Tuhan sudah mengizinkan Pak Prabowo memimpin Indonesia, doakan dia
apapun hasilnya, mau buruk mau jelek, karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Siapapun pemimpinnya pasti ada oposisinya. Ya, ya. Tetapi berimanlah kalau dia sudah ditetapkan untuk memimpin Indonesia, itu pemimpin yang dari Tuhan. Ya. Kita ikuti, kita bawa dalam doa, dan kita support. Jangan menempatkan dirimu dalam situasi yang salah dan situasi yang selalu beroposisi dengan pemerintah. Ya. Nggak ada gunanya. Ya. Seperti itu. Senang sekali ngobrol dengan Kapten Gema. Saya yang Tapi terhormat, sayangnya ya. orang-orang seperti Anda itu tidak suka di birokrasi ya. Saya suka di birokrasi. Saya suka. Tapi jangan yang berbelit-belit. Cap, thank you ya. Thank you so much. Sampai ketemu. Thank you. Ini mau terbang kemana lagi? Saya ke Amerika. Amerika ya? 2 minggu lagi. 2 minggu Balik. lagi. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Thank you. Sehat Thank you selalu. Sehat selalu. Sampai Sukses. ketemu lagi. Sampai Salam buat ketemu. keluarga. Thank you. Oke, pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Downcast, tentunya bersama saya, Dodi The Gazer. Kita berpisah sampai di sini. Sampai jumpa. Salam Nusantara. Merdeka! Merdeka.